Kita masih melanjutkan pujian kita. Mari saya undang sekalian wakil berdiri. Kita bersuka cita, bersyukur bahwa kebaikan Tuhan, kiranya pujian sudah kita dari Kancing Surgawi nomor 20. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita melanjutkan pujian kita masih sampai pujian sukacita kita naikkan pujian kita Kancing Surgawi nomor 5. Kasih Allah, mari saya. Bagi tulisan
kita masih melanjutkan pujian kita. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 390. Biarlah manis kau.
Aku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Puji nama Tuhan. Demikian tadi pujian dari kaum muda remaja mengajak kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berserah, selalu percaya bahwa dalam setiap persoalan kita, kalau kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, kita punya suatu penolong, itu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita akan membawa persembahan kita. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala puji Tuhan kami naikkan kehadirat Tuhan.
buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua rasakan. Dalam setiap langkah kami, dalam setiap pekerjaan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Bapak. Engkau memberkati kami, mencukupkan semua kebutuhan kami, Bapak. Hingga pada pagi hari ini, kami diberi kesempatan Tuhan untuk membawa sebagian dari berkat Tuhan, supaya menjadi seorang berkat bagi orang lain, dan Engkau juga selalu memberkati kami di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapak. Kami akan bawa persembahan kami hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita naikkan pujian kita. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Mari menyambut firman Tuhan. Saya undang umat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Tuhan penuhkan hidup dengan firman Tuhan.
Firman-Mu itu yang memuaskan kami, mengubahkan kami, melahirkan kami, supaya hidup kami berada pada kekekalan ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami layani, Engkau Allah yang hidup. Kami boleh ada di waktu ujian kami, karena pertolongan Tuhan begitu kuat bagi kami sepanjang minggu. Engkau lawat, Engkau lindungi, Engkau pelihara kami, sehingga hati kami penuh pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Tidak bisa kami lupakan segala kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan begitu ajaib. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Siang hari ini kami diberkati lewat firman-Mu. Bukalah hati kami, terangi pikiran kami, celihkan mata rohani kami untuk melihat firman-Mu. Engkau juga mampukan kami untuk kami mampu diubah. Bukan hanya kami untuk menjadi pendengar, tapi kami pelaku firman-Mu. Karena Engkau menghendaki kami diubah oleh firman-Mu. Kami bersyukur saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, bahkan mereka mengikuti siaran ini dimanapun mereka. Berkatilah Tuhan, supaya firman ini bukan hanya kepada kami, tapi kepada setiap orang mendengar. Diberkati mereka, diubah mereka, dipersiapkan mereka menjadi mempelai-Mu. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita sungguh bersyukur kita sudah masuk di bulan Desember, saudara-saudara. Ya, tentu kalau sudah di Desember kita ingat hari Natal, saudara-saudara. Ya, jadi biasanya kalau sudah Desember saya menyampaikan tema-tema Natal. Ya, tapi kadang-kadang tema Natal tema yang sudah biasa-biasa, saudara-saudara. Tapi tema kita hari ini sangat jarang ditemukan tema macam begini, saudara-saudara. Ya, supaya kita juga tidak kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh kita diberkati oleh Tuhan. Ya, tema kita hari ini benar, semestinya setia dan benar dalam perkara kecil, maka dia juga akan setia juga dalam perkara besar. Ya, ini kita perhatikan, saudara-saudara. Karena banyak orang nggak tahu mana perkara besar, mana perkara kecil. Atau terbalik, yang mestinya perkara besar dianggap perkara kecil. Jadi kita hari ini, saudara-saudara, kita pelajari di Natal ini, kita harus mengerti mana perkara kecil dan mana perkara besar. Ya. Dan semestinya harus setia. Perkara kecil setia, perkara besar setia dan benar, saudara-saudara. Ya, mari kita temukan di Alkitab kita, saudara-saudara. Kita diberkati oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16. Ya, jika saudara sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ayat yang ke-10, saudara-saudara. Jika saudara sudah menemukan, biarlah kita baca bersama-sama. Lukas 16 ayat 10. Kita baca bersama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Iya, sudah sering kita baca ini, tetapi seringkali kita tidak tahu, saudara-saudara, membandingkan, membedakan mana perkara kecil dan mana perkara besar. Apa itu perkara kecil? Mamon. Makanya di ayat selanjutnya berbicara mengenai mamon, perkara dunia, harta, uang, perkara-perkara jasmani, itu perkara kecil. Nah, tapi kan kita berbeda, saudara. Kalau kita tidak tahu firman, kita anggap mamon itu, perkara dunia ini perkara besar. Makanya kita mati-matian panjang hari, siap semua tenaga kita, kekuatan kita hanya untuk cari perkara kecil, perkara dunia. Nah, habislah waktu kita doa, kita juga perkara dunia semua, itu perkara kecil di hadapan Tuhan. Sampai kita harus yakin, orang percaya harus yakin bahwa mamon ini, perkara dunia, harta, semua keadaan itu perkara kecil. Kenapa perkara kecil? Karena hanya untuk di dunia ini itu, saudara-saudara, nggak membawa kita kepada perkara-perkara lebih besar lagi dan hanya di dunia ini. Nah, lalu apa perkara besar? Nah, inilah yang seringkali nggak banyak anak Tuhan, banyak gereja-gereja tujuan ibadahnya cari uang, cari harta, cari kekayaan. Wah, dia bangga sekali. Hanya perkara kecil, saudara-saudara. Ya, tapi itu pun kita harus benar dan setia terhadap mamon, perkara jasmani ini. Gimana kita, saudara-saudara? Keuangan kita, mamon kita, harta kita, benar enggak kita? Benar enggak kita cari uang? Benar enggak kita cara mengelola keuangan? Benar apa setia kita untuk menggunakan keuangan sesuai firman? Harus benar, harus setia dalam perkara kecil. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita jadi anak Tuhan, belajar keuangan kita benar. Jangan masuk uang-uang gak benar. Kita setia lakukan. Kita setia menggunakan keuangan kita sekecil apapun itu. Sekecil apapun penghasilan kita, sekecil apapun pendapatan kita, coba setia kita. Terima dengan rasa syukur, terima dengan pujian, rasa syukur, supaya kita lihat kelimpahan Tuhan Yesus. Tamunya 5.000 orang hanya dapat berapa roti dan berapa ikan, tapi bersyukur, benar dan setia, dibagi-bagi, diterima dengan rasa syukur, berlimpah, saudara-saudara. Jadi perkara pertama adalah perkara kecil. Apa itu? Mamon, uang. Tapi bagaimana tanggapan saudara? Apakah saudara anggap uang itu besar? Perkara besar. Kalau kita anggap uang itu perkara besar, kita kehilangan nanti perkara besar. Karena kita anggap mamon itu perkara besar, itu segalanya uang. Dunia yang gak percaya kepada Kristus meyakini bahwa uang itu adalah perkara besar. Lalu apa perkara besar? Supaya kita bisa, jangan salah langkah kita, saudara-saudara. Apa itu perkara yang besar? Di Alkitab kita disebutkan itu, saudara-saudara. Apa itu perkara besar? Yaitu mengabdi kepada Allah. Coba ditemukan ayat ini. Kita harus mengabdi kepada Allah. Hanya kepada Tuhan kita mengabdi, ayat yang ke-13. Ya, demikian. 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Perhatikan ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Lalu apa perkara besar? Mengabdi kepada Tuhan. Apa artinya mengabdi kepada Tuhan? Beribadah dan melayani Tuhan. Nah, kita buka hati kita. Jadi rupanya perkara besar adalah beribadah dan melayani Tuhan. Itu perkara besar. Itu yang perkara besar. Ya, bukan mamon.
Perkara besar itu adalah mengabdi kepada Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan. Nah, gimana pendapat kita sekarang ini? Kita anggap kadang-kadang beribadah itu bagian kecil. Kalau ada sisa-sisa waktu, beribadahlah. Karena kita anggap itu perkara kecil. Ya, sisa-sisa waktu. Kalau ada waktu beribadah, kalau ada waktu berdoa, kalau enggak usah. Kalau ada waktu ke gereja, kalau enggak usah. Karena pendapat kita bahwa perkara ibadah itu perkara kecil. Jadi kita balik. Uang lebih besar, ibadah itu perkara kecil. Nah, ini seringkali terjadi, saudara-saudara. Ya, makanya kita mati-matian cari uang. Kalau cari uang, sakit pening sedikit pun cari uang. Demam pun harus kerja. Karena menganggap uang itu perkara besar. Coba kalau ibadah, aduh pening aku gak usah ibadah. Karena kita anggap ibadah itu perkara kecil. Nah, moga-moga saudara terselik mata kita. Iya ya, ibadah itu perkara besar. Mengabdi kepada Allah itu adalah perkara besar. Kenapa? Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, perkara kecil itu Tuhan tambahkan. Perkara kecil itu tidak membuat kita khawatir. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, kita tidak diperbudak mamon. Ya, jangan mengabdi kepada mamon. Kalau saudara mengabdi kepada mamon, saudara diperbudak mamon, diperbudak uang, sehingga nggak ada waktu beribadah, nggak ada waktu melayani Tuhan, karena mengabdi kepada mamon, diperbudak oleh uang. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, di pengajaran ini saya juga melihat kesetiaan saudara beribadah. Sakit-sakit sedikit saudara berjuang, halangan hujan, ini musim banjir ini dan seterusnya, saudara berjuang. Saya sedang berjuang untuk memperjuangkan perkara besar. Perkara besar. Alkitab kita mencatat beribadah itu segalanya. Timotius berkata ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini, besok, sampai kepada kekekalan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan lakukan semua, Tuhan perbuat semua. Itu perkara yang besar. Ya, puji Tuhan, saudara sadari. Iya, ibadah itu perkara besar. Lalu apalagi perkara besar yang banyak orang tidak tahu. Apalagi yang kedua perkara besar, nikah kita, rumah tangga kita, itu perkara besar. Ya, jadi dua perkara besar, ibadah dan nikah kita, rumah tangga kita. Tapi sekarang kan banyak orang masalah nikah diremehkan, tidak apa-apalah. Ya, nikah boleh cerai, boleh bertengkar, boleh berselisih, boleh enggak damai-damai, udahlah. Merendahkan nikah, saudara-saudara. Perkara besar itu adalah nikah kita. Jangan ringankan nikah kita. Jangan gampang kali mau bilang udahlah cerai. Udah cerai. Cari jalanmu, bikin jalanku. Itu yang ada sekarang. Dikit gak sesuai dengan hati langsung bilang cerai. Sekali kita bilang cerai ya kita cabut. Dicatat oleh iblis. Tunggu peluang. Maka jika pernah saudara bilang sama suami, sudah cerai kita, tarik itu dari itu. Jangan sampai diikat oleh Tuhan. Maka dilanjutkan lagi ayat yang ke-18. Ini perkara besar. Ayat 18. Ya, jadi masalah perkara besar dan perkara kecil dicatat di ayat ini. Apa itu perkara besar yang kedua? Nikah kita, ayat 18. Perhatikan ini. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berzina. Kenapa ada perceraian? Jawabannya dianggap itu perkara kecil. Coba, dianggap nikah itu perkara kecil. Kalau nggak suka kau, aku masih itu yang sekarang. Maaf, saudara bilang udahlah cerai aja kita. Anak sama kamu, sebagian anak harta kita bagi-bagi. Kenapa? Karena dianggap nikah itu perkara kecil. Makanya mari selik mata kita, saudara-saudara.
terutama di Natal ini. Ya, nanti kita lihat siapa kehidupan dicari oleh malaikat Gabriel, saudara-saudara. Ya, untuk dipakai menjadi saat-saat Natal adalah orang yang mengetahui mana perkara besar dan mana perkara kecil. Datanglah malaikat Gabriel pertama kepada pasangan suami istri. Ya, dua perempuan yang dicari waktu itu. Kiranya kedatangan Tuhan kedua kali juga begitu. Siapa dia? Elisabeth. Ya, Elisabeth, saudara-saudara. Dia tahu mana perkara besar, mana perkara kecil. Dia utamakan perkara besar walau bertahun-tahun belum punya anak. Tapi dia tetap setia beribadah. Dia tetap setia menjaga rumah tangganya karena dia tahu itu bahwa ibadah dan nikah itu adalah perkara yang besar. Itu dicari, saudara-saudara. Nggak bertengkar, nggak cerai. Masalah uang, masalah dia seorang hamba Tuhan. Suaminya Zakaria sebagai imam-imam. Elisabeth tidak terlalu banyak menuntut uang, harta-harta, tidak. Saudara-saudara. Tapi apa yang dicari oleh Elisabeth sebagai seorang istri? Dia dukung suaminya sebagai imam. Walau banyak kekurangan, banyak kebutuhan, banyak hal yang di Alkitab membilang, saudara-saudara, ketidakmampuan mereka. Tapi Elisabeth tahu mana perkara besar, mana perkara kecil. Nah, ini Natal ini saudara-saudara harus bisa bedakan perkara kecil dan perkara besar. Karena ini kedatangan Tuhan yang kedua kali juga hampir sama. Siapa yang dicari Tuhan untuk kedatangan Tuhan kedua kali? Adalah kita yang tahu membedakan mana perkara kecil dan mana perkara besar. Kita yang mengutamakan perkara besar, ibadah, pelayanan, rumah tangga. Inilah nanti akan dicari oleh Tuhan saat dia datang kedua kali. Orang-orang yang mengutamakan perkara besar, ibadah, pelayanan, nikah. Dialah yang dibawa untuk masuk pesta nikah anak domba Allah. Selebihnya tertinggal. Orang-orang yang menganggap mammon itu perkara besar, masuklah dalam aniaya antikristus. Masuk aniaya antikristus, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur. Makanya saya sampaikan pengajaran ini. Ya, supaya kita bisa mengutamakan perkara besar ini. Harus kita utamakan. Satu lagi perempuan. Namanya Maria. Ya, juga mengutamakan ibadah, mengutamakan kesucian. Belum menikah, masih gadis, tapi dia utamakan pelayanan, ibadah, pelayanan, sampai menjaga kesuciannya, sampai menjaga nikahnya, saudara-saudara. Hari-hari yang kita hadapi ini, dua ini yang direndahkan manusia, ibadah, pernikahan direndahkan. Mammon dibesarkan. Mammon itu perkara besar. Harta itu perkara besar. Mari celik mata kita, saudara-saudara, supaya jangan salah kita berada di hari. Makanya saya kaitkan, jarang saya menyampaikan ini dihubungkan dengan Natal. Biasanya Natal selalu berita-berita yang sudah biasa. Tapi saya beberapa hari ini, saya berdoa, Tuhan, apa berita Natal yang harus saya sampaikan? Terutama di tahun ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gak tahu kita masih ada ke depan tahun Natal. Ke depan kita melihat di Medan aja banjir, saudara-saudara. Ya, kita tidak tahu ke depan tahu bagaimana kota Medan ini. Ya, kita tidak tahu bagaimana keadaan dunia, sudah semakin buruk. Ya, di tempat-tempat yang lain juga begitu. Tapi kalau saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan di berita Natal sebelum Tuhan datang? Saudara harus bisa membedakan perkara kecil dan perkara besar. Ya, perkara besar itu dua: ibadah, pelayanan, dan nikah kita. Apapun terjadi, ya, apapun masalah kita, apapun keadaan dunia, entah dunia terbalik, entah dunia sukar, apapun keadaan dunia,
Saya harus pegang. Ibadah dan pelayanan saya adalah perkara besar. Saya tidak tinggalkan ibadah pelayanan walau dunia bergoncang. Saya tidak akan cerai dengan istri walau keuangan tidak beres, walau sakit, walau apapun. Saya harus pertahankan nikah rumah tangga saya. Karena itu perkara besar. Kenapa disebut perkara besar? Karena ibadah kita itu tidak hanya berhenti di dunia ini. Kalau mamon berhenti di dunia, saudara ke surga nggak cari mamon lagi. Ya, nggak cari uang lagi saudara di sana. Saudara. Tapi kenapa disebut perkara besar? Karena di sorga kita beribadah melayani Tuhan. Ya, di dunia ini kita latihan beribadah. Sehingga kita masuk nanti di sorga. Apa kerjaan saudara di sorga? Beribadah dan melayani Tuhan. Ya, lalu status kita di sorga. Apa status kita di sorga? Kita menjadi mempelai wanita Kristus, mempelai kudus bagi Kristus. Kita duduk di tahta bersama dengan Kristus. Kita memerintah bersama dengan Kristus. Kita selama-lamanya di Yerusalem baru. Makanya kita disebut mempelai wanita Kristus. Siapa mereka? Mereka yang menghargai nikahnya, menghargai kesuciannya, menghargai kekudusannya. Nah, kalau hari-hari ini kita, saudara-saudara, makanya dibilang ibadah kita nggak berhenti di dunia ini, nikah kita nggak berhenti di dunia ini. Kita akan menjadi mempelai Kristus. Siapa mereka? Mereka yang menghargai nikah rumah tangganya. Inilah di berita Natal, saudara-saudara. Ya. Jadi harus berubah pikiran kita. Mamun ini perkara kecil ini. Gak akan cerai saya. Gak akan saya rendahkan rumah tangga saya hanya karena uang. Ya. Gak akan saya tinggalkan ibadah hanya karena mamun. Tidak. Karena itu adalah perkara yang besar, saudara-saudara. Nah, kita masuk di Natal, saudara-saudara, ya. Jadi di Natal ini kita harus bisa membedakan mana perkara kecil dan mana perkara besar. Perkara kecil itu adalah mamon. Kalau saudara mengabdi kepada mamon, saudara diperbudak, saudara susah, menderita. Kalau kita buat mamon itu jadi tuan kita, ya. Tapi kita buatlah ibadah pelayanan kita itu perkara besar, nikah kita perkara besar, saudara. Sudah saya tunjukkan tadi. Jadi di ayat 10 sampai dengan Lukas 16 ini ayat 10 sampai 18. Saudara kalau ulang-ulang, saudara akan dapat memahaminya. Perkara kecil adalah mamon. Perkara besar adalah mengabdi kepada Allah. Perkara besar adalah nikah rumah tangga kita. Jangan pernah kalimat cerai, apalagi niat, apalagi sampai tercetus berkata cerai. Tarik. Jangan sampai diikat oleh iblis. Yang kedua, ibadah. Ya, jangan pernah bilang, aduh aku beribadah. Sia-sia beribadah. Gak ada gunanya aku beribadah di Maliaki. Saudara-saudara. Saudara temukan di Alkitab. Tuhan tidak pernah ngomong kasar, saudara-saudara. Tapi karena mereka berkata ibadah itu nggak ada gunanya, sia-sia, Tuhan sangat tersinggung. Tuhan sangat nggak senang kalau kita bilang ibadah itu sia-sia. Coba dicari ini, saudara-saudara. Ya, di kitab terakhir di Perjanjian Lama, saudara-saudara, menjelang di Perjanjian Baru, ada bangsa Israel berkata sia-sia beribadah. Coba sekali saudara bilang sia-sia beribadah, saudara nanggung risikonya. Ya, gak ada gunanya aku beribadah, gak ada artinya aku beribadah. Saudara kalau tidak tarik, saudara akan menanggung akibatnya, saudara-saudara sekalian. Coba dibantu saya di Maliaki, saudara-saudara, saya teringat di perkataanmu kurang ajar terhadap aku, kalau tidak salah begitu ya. Coba. Ya, adalah sia-sia beribadah.
Ya. Maliaki pasal yang ketiga. Iya, ayat 13 ya. Terima kasih, saya baca ini. Sudah perhatikan. Kenapa? Karena mereka anggap ibadah itu perkara kecil. Dengarkan ini. Ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Coba. Itu karena Tuhan sangat geram, sangat tersinggung. Kalau ada saudara bilang, sia-sia aku beribadah, aku capek, sia-sia aku begini. Coba, hati Tuhan sangat tidak senang. Karena mengecilkan ibadah itu dianggap perkara kecil. Apa katanya lagi? Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kamu tentang engkau? 14, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Perhatikan ini saudara-saudara. Ya, karena dibilang sia-sia beribadah, Tuhan akan katakan orang yang menganggap sia-sia beribadah mereka akan seperti seperti debu. Ya, ada perbedaan. Ayat 18, perhatikan ini saudara-saudara. Demikian ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Mula-mulanya sia-sia, tapi begitu Tuhan tampilkan risiko yang besar karena menganggap ibadah itu perkara kecil. Orang yang tidak beribadah ini akibatnya pasal yang keempat ayat 1. Dengar ini ayat pasal 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, perhatikan, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik, ini yang tidak beribadah, menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi perhatikan. Jadi orang yang menganggap ibadah itu perkara kecil, nasibnya nanti akan seperti jerami terbakar di lautan api, saudara-saudara. Makanya kita bersyukurlah saudara-saudara, kalau kita tidak bisa beribadah, tidak bisa melayani Tuhan, jangan bilang sia-sia. Semua ibadah kita, di Korintus berkata, segala jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Setiap ibadah kita, pengorbanan kita, kehadiran kita, perjuangan kita, tidak ada sia-sia. Saya selalu catat, hanya satu kegiatan yang tidak sia-sia di dunia. Apa itu? Beribadah dan melayani Tuhan. Saudara datang hari ini, korbankan tenaga saudara, uang saudara, pemikiran saudara. Hanya itu yang tidak sia-sia. 1 Korintus berapa ini? Coba kita baca, lengkapi ayat ini. 1 Korintus 15. Ya. Hanya itu yang tidak sia-sia. Jadi jangan dibalik. Siapa mereka yang mengatakan ibadah sia-sia? Karena dianggap ibadah itu perkara kecil. Pekerjaan di dunia ini, uang itu dianggap perkara besar. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58 demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini perkara besar. Beribadah itu perkara besar. Ya, Abraham itu diberkati Tuhan karena perkara besar dia utamakan. Pergi kemana? Bangun mezbah. Pergi kemana? Bangun mezbah. Ya, sampai dia mendapat perkara besar. Ya, perkara besar sampai nggak habis-habis berkatnya, sampai ke bangsa kafir berkatnya.
Kenapa? Karena mengutamakan, tahu mana perkara kecil, mana perkara besar. Ya, ini Elisabet, saudara-saudara. Ya, kita lihat ini. Elisabet tahu mana perkara kecil, mana perkara besar. Elisabet menghargai nikahnya, menghargai ibadahnya, saudara-saudara. Bertahun-tahun belum dikaruniakan Tuhan seorang anak pun. Mungkin saling menyalahkan, ini gara kaulah Zakaria. Mungkin Zakaria bilang gara-gara kau Elisabet, kau mandul. Bertahun-tahun kita melayani Tuhan, kita sebagai imam-imam. Tapi Alkitab membilang mereka enggak bertengkar. Mereka setia beribadah, setia beribadah. Setia dalam nikahnya, sehingga satu saat datanglah malaikat ini berkata, Zakaria, saat melayani dia, Zakaria, doamu telah didengar oleh Tuhan. Ada saatnya kalau saudara menghargai perkara besar, menghargai nikah, menghargai pelayanan kita, ada saatnya Tuhan akan dengar, Tuhan jawab apa yang sudah kita rindukan. Apa yang sudah kita rindukan satu saat akan dijawab oleh Tuhan. Kita lihat Zakaria dalam Lukas, saudara-saudara. Zakaria dan Elisabet, dua perempuan ini menghargai nikahnya, menghargai ibadahnya. Elisabet bersama dengan Maria, saudara-saudara. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Celik mata kita, buka hati kita untuk mengerti firman ini. Jangan mengeraskan hati, supaya berkatnya ada bagi kita, saudara-saudara. Lukas pasal 1 ayat yang ke-13. Dengarkan ini, saudara-saudara. Ya, ayat 13. Demikian, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebelum Yesus datang, lahir ada berapa bulan lebih dahulu Yohanes dikandung oleh Elisabet, saudara-saudara. Pembuka jalan. Ya, ini dicari oleh Tuhan. Siapa mereka ini? Dia seorang yang sungguh sebagai seorang imam, melayani Tuhan, setia melayani Tuhan walau doanya belum dikabulkan oleh Tuhan, walau orang selalu menganggap dia itu satu aib, dijelekkan, diomongi. Karena bagi imam waktu nggak melahirkan suatu aib, saudara-saudara. Makanya disebutkan ya ayat 25, karena bertahun-tahun melayani selalu dituduh, ini Elisabet kurang, ini Zakaria selalu. Tapi mereka nggak membuat surut untuk melayani Tuhan, nggak membuat mundur untuk menjaga nikah mereka. Mereka pertahankan ibadah pelayanan, mereka pertahankan nikah yang kudus, sehingga satu saat aibnya diangkat Tuhan. Ayat 25, demikian, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara perhatikan ini, ya, hargai pelayanan dan nikah kita. Walau banyak hal yang belum seperti yang kita harapkan. Saya sebagai hamba Tuhan, banyak hal yang masih belum seperti saya harapkan. Gak surut saya, tetap saya berkobar-kobar melayani Tuhan. Tetap setia menjaga nikah rumah tangga. Karena satu saat doa kita didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Kalau itu dikabulkan oleh Tuhan, bukan berarti perkara kecil. Satu saat dikabulkan oleh Tuhan, lahirlah Yohanes Pembaptis. Ya, walau nggak mampu, saudara-saudara, sudah di masa tua, mana bisa seharusnya anak yang sudah lahir di masa tua bisa menjadi orang yang besar. Tapi Alkitab membilang, lahir Yohanes Pembaptis dari seorang perempuan, tidak ada lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Walau secara ekonomi gak mampu membiayai hidupnya, di masa tua lahir itu Yohanes Pembaptis. Tapi karena dia setia benar dalam perkara
ibadah dan pelayanan. Perkara kecil Tuhan sediakan semua. Perkara kecil Tuhan sediakan semua. Siapa nyangka Yohanes bisa menjadi seorang nabi besar? Ini lahir dari pasangan suami istri yang mengutamakan nikah dan pelayanan. Saudara, yang mengutamakan pelayanan dan nikah, saudara, generasi kita ke depan, generasi kita ke depan, generasi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Utamakan ibadah. Ya, jangan utamakan mamon. Kita anggap, aduh, mamon kalau saya punya uang bisa saya sekolahkan anak saya setinggi. Boleh, saudara. Ya, tapi apakah ke depan dia hidup baik? Saya katakan lebih bagus kalau perkara besar ibadah dan nikah kita utamakan. Perkara kecil Tuhan akan sediakan. Yohanes Pembaptis bisa seorang yang hebat, ya, seorang yang hebat di Alkitab bilang. Kenapa? Karena suami istri Elisabeth dan Zakaria mengutamakan ibadah pelayanan. Saudara-saudara yang mulai saya juga sebagai hamba Tuhan utamakan ibadah pelayanan. Dan saya sangat yakin, saya pegang janji Tuhan. Perkara kecil itu akan Tuhan perbuat, Tuhan lakukan. Ya, makanya jangan dibalik. Ya, jangan saudara anggap mamon itu perkara besar, ibadah perkara kecil, nikah perkara kecil, hancur-hancuran. Salah satu yang menganggap mamon itu perkara besar, nikah dan ibadah itu perkara kecil, Esau namanya. Saudara ingat Esau? Ya, Esau itu seorang yang lahir yang sangat hebat sekali, punya karunia melebihi dari adik-adiknya. Badannya berbulu, badannya merah, punya keterampilan untuk berburu. Alkitab membilang. Tapi dia tidak suka tinggal di kemah, suka tinggal di padang, tinggalkan kemahnya, tinggalkan bajunya. Dia dikasih baju indah. Seharusnya baju indah ini untuk di rumah beribadah dan melayani Tuhan. Tapi Esau tinggalkan bajunya, jubahnya. Saudara-saudara, saat menikah dia tidak tanya orang tuanya. Ya, dia nggak tanya orang tuanya. Yang penting siapa yang disukai. Menikah bukan hanya satu, dua, diambil langsung istrinya. Membuat Ishak sangat pedih hatinya melihat Esau ini. Esau, gimana kau ambil dua istri pun bukan dari kita, dari orang Het. Sakitlah terus hati si Ishak sama orang tuanya ini. Karena Esau yang punya kemampuan, punya karunia begitu besar, tapi tidak menghargai ibadah dan tidak menghargai nikah. Saudara tahu di Ibrani mengatakan, saat dia mau menerima berkat, dia ditolak. Ditolak, saudara-saudara. Inilah orang gak menghargai ibadah, menghargai, ditolak. Ya. Bahkan di Ibrani berkata, walau dia mencari dengan mencucurkan air mata, gak ada kesempatan berubah. Gak mungkin dikembalikan lagi orang itu. Udahlah, kembalilah orang. Sekali nikah kita salah, gak bisa bilang, udahlah, balik lagi. Gak bisa. Dia sudah menikah dengan dua orang itu. Gak bisa dia berubah lagi. Nikah yang sudah hancur, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, sulit untuk berubah, saudara-saudara. Ya, Esau itu. Tapi Yakub beda. Ya, Yakub suka tinggal di kemah. Dilihatnya jubah si Esau nggak dipakai. Aduh, ini jubah untuk melayani, jubah untuk mendapat berkat. Dipakailah jubah ini untuk datang kepada orang tuanya minta berkat. Begitu dicium oleh Ishak bau jubahnya tadi, diberkatilah Yakub. Segala berkat yang terbaik, seharusnya berkat terbaik itu kepada Esau. Tapi karena Esau tidak menghargai ibadah dan nikahnya, beralihlah berkat itu kepada Yakub, saudara-saudara. Makanya saya ulangi, harus bisa kita bedakan mana perkara kecil, mana perkara besar. Esau salah
dalam memilih perkara besar dan perkara kecil. Tapi Yakub berhasil dia beribadah, menghargai nikahnya. Untuk menikah ditanya orang tuanya, Pak, mana yang cocok ini? Mana Pak? Ayo pergi ke sana. Jangan anak-anak kita menikah suka-sukamu. Orang tua hati-hati, saudara-saudara. Jangan biarkan anakmu bergaul bebas. Risikonya juga kepada orang tua. Ya, sekali salah dalam menikah, gak gampang untuk berubah. Ya, jadi makanya harus kita bedakan mana perkara kecil, mana perkara besar. Perkara besar adalah ibadah, pelayanan, dan nikah kita. Ya, Maria juga sama, saudara-saudara. Tadi Elizabeth sudah kita baca itu, ya, dia didengar Tuhan, lahirlah namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu disebutkan oleh Tuhan, dia seorang yang besar, lahir di masa tua dari Zakaria dan Elizabeth, saudara-saudara. Ya, dan segala kebutuhannya disediakan oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis menjadi nabi yang besar, ya, karena orang tuanya beribadah dan melayani Tuhan, menghargai nikah. Ini anak-anak dengarkan ini. Kalau orang tua mau beribadah, kalau orang tua mau menghargai nikahnya, bersyukur. Ke depan hidupmu akan makin baik. Hidupmu akan terpelihara. Jangan ganggu orang tuamu ketika beribadah. Topak dia, ayo beribadah, ayo beribadah. Oh, tengok mungkin keluargamu ada pertengkaran orang tua. Ayo berdoa. Jangan besar-besarkan. Jangan bilang cerai aja lah Bapak, cerai aja lah sama ibu. Hancur kau. Tapi karena dilihat si Yohanes ini juga orang tuanya di masa tuanya gak banyak menuntut. Ya, orang tua saya gak sanggup lagi menggendong saya. Orang tua saya gak sanggup lagi menakabi saya. Dia berangkat ke padang gurun. Dia makan apa adanya di padang gurun. Dia memakai pakaian apa pakaiannya? Kulit unta makanannya, belalang dan madu. Dia bisa menerima semua dengan baik. Dan dari situ dia dipakai oleh Tuhan menjadi nabi yang besar. Asal utamakan perkara besar. Pelayanan ibadah, pelayanan dan nikah kita. Generasi-generasi mendatang ini yang dicari oleh Tuhan. Ya, Maria, coba kita lihat Maria, saudara-saudara. Lukas 1 juga. Lukas 1. Maria ini juga seorang yang mengutamakan ibadah pelayanan. Menghargai nikahnya, menghargai kegadisannya. Maafkan saya ulang-ulangi. Ya. Ayat Lukas pasal 1, ya, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Ya. Ini Maria ini sangat luar biasa juga, saudara-saudara, ya. Jadilah padaku, pasal yang kedua, saudara-saudara, jadilah padaku seperti perkataanmu. Ya, saat malaikat ini juga mengunjungi Maria. Ayat yang sebentar carikan. Lukas 1, ya, ayat 30. Demikian. Ayat berapa ini? 38. Benar. Ya, ayat 38 demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Coba. Sama seperti Zakaria Elizabeth, hamba Tuhan. Imam, melayani Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Seorang gadis dibilang akan mengandung. Bisa terima apa enggak? Seorang gadis akan mengandung. Resikonya dia dilempari batu. Resikonya dia akan diceraikan tunangannya justru. Ya, tapi karena dia utama beribadah, percaya sebagai hamba Tuhan. Percaya kepada Tuhan, utamakan ibadah pelayanan. Alkitab membilang Yusuf tidak menceraikan dia karena mendapat mimpi dari Tuhan.
Saya ulangi, kalau saudara mengutamakan perkara besar, ibadahmu, nikahmu, kau lihat betapa besar pembelaan Tuhan dalam hidup. Ya, gak jadi diceraikan, saudara-saudara. Yusuf, jangan engkau ceraikan Maria, karena kandungannya adalah dari Roh Kudus. Gimana untuk masa depannya? Mereka bukan seorang yang hebat, mereka bukan seorang kaya raya, tapi tidak pernah ada kalimat saling menyalahkan, saling menunggu, saling menuntut. Saat Yesus lahir, Tuhan utus, Tuhan suruh, Tuhan gerakan orang Majus. Saudara-saudara, masih kita ingat orang Majus? Apa yang dibawa orang Majus ini adalah kebutuhan Tuhan Yesus. Perkara kecil Tuhan sediakan, asal kita mengutamakan perkara besar, pelayanan dan nikah kita. Satu saat Maria gak punya apa-apa, layaknya yang bisa menampung Yesus lahir hanya di kandang. Itu pun tidak ada persungutan. Itu pun tidak bertanya, Yusuf, ngeri kali keluargamu, masa gak bisa menampung kita? Kau kan keturunan di sini, kau kan anak orang kampung ini, masa nggak bisa menerima familimu? Kita kadang-kadang mau bicara menyalahkan, pandai kali. Tapi Maria bisa menerima apapun itu. Itulah kalau kita mengutamakan ibadah dan nikah kita. Bisa menerima apapun itu, situasi apapun, kondisi apapun, karena percaya bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang begitu besar. Maka dicarilah Injil Matius itu ya. Datang orang Majus membawa persembahannya, ada emas, ada apalagi kemenyan, ada mur. Hebat kali, saudara-saudara. Makanya jangan salah, saudara. Ya, jangan salah kita, saudara-saudara. Utamakan perkara besar ini. Ibadahmu, nikahmu, ibadahmu, nikah. Ya, kita lihat ini supaya saudara jangan salah kita. Ya, jangan salah kita, saudara-saudara. Mesti kita bedakan mana perkara besar, mana perkara. Matius, ya, pasal 4 atau pasal 2? Pasal 2 ya. Kita lihat ini, saudara-saudara. Ya, pasal 2 ayat yang ke-11. Mari saudara-saudara, ya, saya baca ini, kita perhatikan. Matius pasal yang kedua ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, saya ulang-ulangi, di hari Natal ini kita tidak tahu berapa kali lagi kita merayakan Natal semacam begini. Ya, dan tidak perlu kita tahu apapun, kapanpun Tuhan datang. Tapi menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, saudara harus membedakan mana perkara kecil, mana perkara besar. Perkara kecil adalah mamon. Jangan saudara anggap mamon itu perkara besar. Kalau tidak, kita mau dianiaya antikristus. Ya, perkara besar adalah ibadah dan pelayanan. Perkara besar adalah nikah dan rumah tanggamu. Perjuangkan, mati-matian kita perjuangkan. Kalau Tuhan mati, untuk apa Tuhan mati? Memperjuangkan ibadah kita. Ibrani pasal 8 kalau nggak salah berkata, dengan darah yang mahal dia perjuangkan ibadah kita. Bukan harta kita diperjuangkan kalau Yesus mati. Bukan supaya saudara kaya raya, kalau Yesus mati enggak. Diperjuangkan ibadah kita. Apalagi diperjuangkan Tuhan nikah kita. Di kitab Kejadian, Adam dan Hawa telanjang, tapi Allah menyembelih seekor kulit domba supaya dipakaikan kepada Adam dan Hawa, menutupi ketelanjangannya. Itu artinya Yesus sampai mati supaya berjuang kita nikah yang benar. Makanya saudara-saudara, mari hari ini, perkara besar itu adalah ibadah pelayanan. Apapun terjadi, biar apapun keadaan dunia ini,
ibadah pelayanan harus diperjuangkan sampai garis terakhir. Sampai garis terakhir saya beribadah dan melayani Tuhan. Sampai garis akhir saya perjuangkan nikah saya. Apapun keadaan suami istri, keadaan ekonomi, keadaan apapun, tetap berjuang. Ya, waktu menikah kan ditanya, gak ada yang bisa memisahkan suami istri kecuali oleh maut, oleh kematian. Ya, hargakan ini saudara-saudara. Kenapa kita hargakan dua ini? Karena ibadah kita ini tidak berhenti di dunia ini, tapi sampai ke sorga ibadah kita ini. Kenapa kita perjuangkan nikah kita? Karena nikah di bumi ini akan masuk ke pesta nikah anak domba Allah. Kristus sebagai mempelai pria sorga, kita sebagai mempelai kudus, mempelai wanitanya. Hari-hari ini sudah dekat kedatangan Tuhan. Persiapkan diri saudara. Jangan anggap mamon perkara besar. Jangan anggap dunia ini perkara besar. Tengok kalau banjir, mobil, harta, apa semua. Tanah longsor kemarin juga di apa sana mobil hancur semua. Tidak ada artinya. Ingat waktu tsunami di Aceh. Tak ada artinya harta saudara-saudara. Hitungan detik. Belum lagi kalau ada gempa bumi, hancur semua. Dunia ini perkara kecil. Mamon ini perkara kecil. Dan selalu bilang itu. Saya bukan mencari perkara kecil ini. Saya mencari perkara besar. Ibadah, pelayanan, dan nikah saya. Gak pernah kita berhenti. Tetap melayani Tuhan. Tetap perjuangkan nikahmu. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari hari ini. Karena ini Natal, saudara-saudara. Ya, beberapa kali kebaktian lagi ke depan. Saya masih tema-tema yang baru tentang Natal ini. Supaya mempersiapkan gereja Tuhan. Saudara-saudara yang mengikuti siaran langsung, siaran ulang diberkati kita semua. Dengan firman ini kita mempersiapkan diri. Jangan salah dalam memilih. Perkara kecil adalah mamon. Perkara besar, ibadah, pelayanan, dan nikah kita. Tuhan memberkati. Pemain musik datang ke depan. Untuk sama-sama kita datang berdoa. Mohon kemurahan Tuhan bagi kita semua. Kita diberkati oleh Tuhan, Allah yang setia, Allah yang peduli dalam hidup kita. Engkau Allah yang kutinggikan, lonceng surgawi 286. Ya. Kita beribadah dengan setia, kita setia menjaga ibadah dan nikah kita. Semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah yang besar, Allah yang kita Amen.
angkat tanganmu, katakan ku berdiam diri di hadapanmu. Ku berdiam, amin. Berikan mata kami untuk melihat perkara besar Tuhan. Besar ya Tuhan, ibadah kami besar, di rumah tangga kami perkara besar. Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan, ku berdiam diri, ku berdiam. Amin. Untuk kebesaranmu yang belajar mengerti rencanamu dalam hidupku ini. Ku berdiam diri di hadapanmu, untuk kebesaranmu dan belajar mengerti rencanamu dalam hidupku ini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, buat kami mengerti perkara besar. Haleluya, buat kami mengerti Tuhan. Perkara dunia ini perkara kecil bagi Tuhan. Haleluya, celingkan mata kami, buka pengertian bagi kami Tuhan. Jangan kami tertipu, jangan kami salah Tuhan. Haleluya. Ibadah kami tidak sia-sia, perjuangan kami dalam tingkat tidak sia-sia. Yesus Tuhan, memperjuangkan ibadah kami. Engkau rela mati memperjuangkan ibadah kami. Engkau rela mati memperjuangkan ibadah kami. Karena itu perkara besar. Engkau akan cari anak-anak Tuhan yang mengutamakan ibadah, yang mengutamakan ibadah. Yesus, kami dihadirkan. Engkau besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan.
Kalau selama ini kami anggap mamon itu perkara besar, perkara dunia ini besar, Tuhan ampuni kami. Selikan mata rohani kami Tuhan. Semua yang di dunia ini adalah kecil, semua akan binasa, tidak ada yang bisa bertahan. Karena semua perkara dunia adalah perkara kecil. Tapi ibadah kami, rumah tangga kami, perkara besar. Engkau akan bawa kami. Ibadah kami selama-lamanya di sorga. Nikah kami menjadi mempelai. Biarlah kami terbuka mata melihat perkara besar ini. Engkau datang Tuhan, orang-orang yang melayani beribadah dengan setia, orang yang menjaga nikahnya dalam kekudusan. Engkau akan bentuk menjadi mempelaimu. Segera Engkau datang. Kami berada di sana Tuhan. Kami ikut di dalamnya. Yang masih belum setia beribadah melayani, masih belum sungguh-sungguh menjaga nikah mereka. Berikan kekuatan beri pengertian bagi kami. Kami berjuang sampai napas terakhir, sampai garis akhir. Kami memperjuangkan ibadah kami. Kami bersyukur, kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Berkati setiap pengorbanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, ibadah kita di minggu ini digabung dengan ibadah KKR